Tidak banyak momen dalam sejarah kripto di mana semuanya meledak dalam satu waktu. Ratusan juta token Pi dilepaskan ke pasar, ribuan aplikasi baru tercipta hanya dalam hitungan minggu, dan Pi Network mengambil langkah berani masuk ke dunia AI dan robotika. Inilah kombinasi yang jarang terjadi, sebuah badai sempurna yang bisa membawa perubahan besar, atau bencana yang tak terduga. Saat arus modal, teknologi, dan komunitas bertemu di satu titik, pertanyaannya sederhana tapi krusial. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya era baru Pi Network? Atau justru ini adalah pertanda awal dari tekanan besar yang bisa mengguncang harga dan kepercayaan? Dalam video ini, kita akan membedah fakta, strategi, dan risiko yang tersembunyi di balik semua perkembangan ini, agar Anda bisa melihat gambaran besarnya sebelum terlambat. Token unlock dan dampaknya. Salah satu peristiwa terbesar yang sedang mengguncang ekosistem Pi Network adalah pembukaan kunci token dalam jumlah masif. Lebih dari 160 juta token Pi dilepaskan ke pasar hanya dalam 1 bulan terakhir. Dan jika kita melihat periode sejak awal Juli, totalnya mencapai lebih dari 305 juta token. Angka ini bukan main-main, karena jumlah sebesar ini bisa menjadi katalis besar bagi pergerakan harga. Dari sisi positif, pembukaan kunci token sebesar ini meningkatkan likuiditas. Artinya, akan ada lebih banyak Pi yang bisa diperdagangkan, membuka peluang bagi adopsi baru, dan memberi ruang bagi transaksi di dalam ekosistem untuk tumbuh. Bagi sebagian komunitas, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk menguji kekuatan pasar terbuka Pi. Namun, di balik peluang ini, ada potensi ancaman yang tidak boleh diabaikan. Semakin banyak token yang tersedia, semakin besar pula potensi tekanan jual. Jika jumlah yang dijual melebihi jumlah yang diserap pasar, harga bisa terdorong turun. Saat ini, harga Pi berada di sekitar $0,39, dengan resistensi penting di kisaran $0,60 hingga $0,66. Jika area ini gagal ditembus, pasar berisiko kembali tertekan, bahkan menuju $0,30 hingga $0,35. Menariknya, di media sosial seperti X, kita bisa melihat dua kubu yang berlawanan. Satu kubu penuh optimisme, melihat unlock ini sebagai pintu menuju pertumbuhan besar. Sementara kubu lain justru khawatir, menganggapnya sebagai pemicu koreksi tajam yang bisa mengikis kepercayaan investor. Di tengah tarik-menarik sentimen ini, ada satu hal yang pasti, token unlock kali ini adalah ujian besar, baik bagi pasar maupun bagi tim inti Pi Network, untuk membuktikan apakah proyek ini siap menghadapi tantangan di dunia terbuka. Lonjakan ekosistem App Studio. Sementara pasar sibuk membicarakan harga dan token unlock, ada perkembangan lain yang tak kalah penting, dan ini terjadi di jantung ekosistem Pi. Sejak peluncuran Pi App Studio, pertumbuhan jumlah aplikasi benar-benar meledak. Dalam waktu singkat, lebih dari 21.700 aplikasi baru tercipta. Dan yang menarik, semua ini dibangun dengan platform no-code, yang berarti siapapun, bahkan yang tidak memiliki kemampuan coding, bisa menciptakan aplikasi mereka sendiri di jaringan Pi. Tidak hanya jumlahnya yang luar biasa, tapi juga ada mekanisme ekonomi yang ikut menghidupkan ekosistem. Hingga sekarang, lebih dari 37,7 juta token Pi telah di-stake untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi ini. Ini bukan hanya angka, tapi sinyal bahwa komunitas benar-benar mau menginvestasikan aset mereka untuk mengembangkan ekosistem dari dalam. Bagi Pi Network, ini adalah kabar baik. Semakin banyak aplikasi berarti semakin besar utilitas token, semakin banyak transaksi, dan semakin kuat alasan bagi orang untuk menggunakan Pi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua euforia ini, ada pertanyaan besar. Apakah ledakan jumlah aplikasi ini akan berujung pada ekosistem yang benar-benar bermanfaat, atau sekadar menambah daftar aplikasi pasif yang jarang digunakan? Waktu yang akan menjawab, tapi satu hal pasti, App Studio telah membuka pintu bagi kreativitas komunitas, dan sekarang tantangannya adalah bagaimana memastikan pintu itu mengarah ke masa depan yang produktif. Integrasi on-ramp dan percepatan KYC. Di saat sebagian proyek kripto masih mencari cara untuk memudahkan pengguna baru masuk ke ekosistem, Pi Network sudah mengambil langkah konkret. Salah satu terobosannya adalah integrasi layanan on-ramp langsung ke dalam Pi Wallet. Dengan fitur ini, pengguna bisa langsung mengonversi mata uang fiat mereka menjadi kripto, dan sebaliknya, tanpa perlu melewati bursa terpusat yang rumit. Bagi banyak orang, ini adalah game changer, karena prosesnya lebih cepat, aman, dan langsung terhubung ke ekosistem Pi. Tidak berhenti di situ, Pi Network juga memperbarui sistem migrasi mainnet dan KYC. Proses KYC kini dirancang lebih efisien, dengan tujuan mempercepat verifikasi identitas jutaan pengguna yang masih tertunda. Migrasi mainnet yang lebih lancar berarti token bisa bergerak lebih cepat ke jaringan terbuka,
dan aplikasi di ekosistem Pi dapat memanfaatkan basis pengguna yang lebih luas. Implikasinya jelas, semakin mudah orang membeli, menjual, atau menggunakan Pi, semakin kecil ketergantungan pada bursa terpusat atau pihak ketiga. Ini memperkuat visi Pi sebagai ekonomi digital mandiri di dalam ekosistem Web3. Bagi pengguna baru, ini juga menghilangkan banyak hambatan masuk. Tidak perlu lagi memikirkan cara transfer rumit atau biaya tinggi di bursa luar. Semuanya bisa dilakukan langsung di dalam aplikasi Pi itu sendiri. Dengan langkah ini, Pi Network sedang membangun fondasi infrastruktur yang lebih kokoh. Namun, pertanyaannya tetap sama. Seberapa cepat mereka bisa mengimplementasikannya secara global, dan apakah ini cukup untuk membawa Pi menuju adopsi massal yang mereka impikan? Langkah strategis ke AI dan robotika. Di tengah hingar-bingar dunia kripto, Pi Network mengambil langkah yang mengejutkan banyak orang, melangkah ke wilayah yang selama ini dianggap jauh dari urusan blockchain, yaitu AI dan robotika. Baru-baru ini, Pi Network menginvestasikan dana sebesar $20 juta ke sebuah startup bernama OpenMind. Startup ini sedang mengembangkan dua proyek besar yang berpotensi mengubah cara kita melihat interaksi manusia, mesin, dan jaringan terdesentralisasi. Yang pertama adalah OM1, sebuah sistem operasi universal yang dirancang untuk robot cerdas. Tujuannya adalah menciptakan bahasa dan standar bersama, sehingga berbagai jenis robot dari produsen berbeda bisa berbicara dan bekerja sama dengan mulus. Yang kedua adalah Fabrik, sebuah protokol koordinasi multi-robot. Bayangkan sekelompok robot di pabrik, rumah sakit, atau bahkan di luar angkasa, yang mampu berkolaborasi secara real-time untuk menyelesaikan tugas kompleks, tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, disinilah hubungan dengan Pi Network menjadi menarik. Teknologi blockchain yang dimiliki Pi bisa digunakan untuk memberikan identitas digital unik bagi setiap robot, mencatat aktivitas mereka di ledger yang aman, dan bahkan memungkinkan transaksi otomatis antar robot menggunakan token Pi. Artinya, Pi Network sedang berusaha memperluas narasinya, dari sekadar mata uang digital yang beroperasi di ekosistemnya sendiri, menjadi bagian dari teknologi masa depan yang menyatukan dunia kripto, IoT, dan AI. Bagi sebagian orang, ini adalah visi yang sangat ambisius, bahkan mungkin terlalu ambisius. Tapi jika berhasil, Pi Network bisa memposisikan dirinya di persimpangan dua industri yang sedang meledak, blockchain dan kecerdasan buatan. Dan di dunia teknologi, mereka yang berani mengambil langkah berisiko seringkali adalah yang akhirnya mengubah permainan. Sentimen pasar dan performa harga. Kalau kita melihat grafik harga Pi terbaru, pergerakannya masih berada dalam tekanan setelah penurunan panjang dari puncak sebelumnya. Saat ini harga berada di kisaran $0,39, dengan support terdekat di area $0,35 hingga $0,37 dan resistance terdekat di sekitar $0,60 hingga $0,66. Pola teknikal menunjukkan bahwa jika harga mampu bertahan di atas support ini dan menembus area $0,45 hingga $0,50 dengan volume yang kuat, peluang menuju rebound ke $0,60 hingga $0,66 akan semakin terbuka. Namun, jika support $0,35 jebol, harga berpotensi turun lebih dalam menuju $0,30 atau bahkan $0,25. Sentimen di komunitas masih terbelah. Ada yang menyebut ini sebagai comeback of the century, momen di mana Pi Network bisa membuktikan ketahanan dan kekuatan ekosistemnya. Tapi ada juga yang skeptis, menyoroti masalah misinformasi dan kurangnya transparansi roadmap sebagai hambatan besar untuk memulihkan kepercayaan pasar. Perdebatan ini memanas di media sosial. Beberapa pihak optimis memposting target harga bullish, sementara yang lain justru membagikan analisis risiko yang memprediksi penurunan jika resistance tetap tak tertembus. Satu hal yang jelas, pergerakan harga Pi saat ini bukan hanya soal angka di chart, tetapi juga soal psikologi pasar. Kepercayaan, komunikasi yang jelas dari tim inti, dan bukti utilitas nyata akan menjadi penentu apakah kita akan melihat Pi kembali naik, atau justru semakin tertekan. Kesimpulan penting. Kalau kita rangkum semua yang sudah kita bahas, Pi Network saat ini berada di titik kritis. Di satu sisi, ada peluang besar, pembukaan kunci token yang bisa memperluas likuiditas, ledakan jumlah aplikasi di App Studio, serta langkah strategis ke dunia AI dan robotika yang bisa membuka bab baru dalam inovasi teknologi. Tapi di sisi lain, ada risiko besar, tekanan harga, tantangan adopsi, serta pertanyaan besar tentang transparansi dan arah roadmap. Di tengah hype AI dan lonjakan developer, kita perlu ingat satu hal penting, masa depan Pi Network tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi oleh bagaimana komunitas dan tim inti mampu menjembatani visi dan realita. Jadi, sekarang saya ingin dengar pendapat Anda. Apakah perkembangan terbaru ini adalah tanda kebangkitan besar Pi Network, atau justru sinyal bahaya yang harus diwaspadai? Tulis pandangan Anda di kolom komentar, karena diskusi dari komunitas adalah bagian penting dari perjalanan proyek ini. Dan seperti biasa, ingat, selalu lakukan riset Anda sendiri,
jangan terbawa FOMO, dan bijak dalam mengambil keputusan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus pantau bagaimana cerita P-Network ini berkembang.